Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari dinamika rotasi, yaitu tentang titik berat. Apa sih titik berat itu? Misalkan di sini tuh ada sebuah benda. Setiap benda itu kan terdiri dari banyak sekali partikel. Misalnya kayak gini, di sini tuh partikel banyak banget. Sebenarnya ini disusun oleh banyak sekali partikel. Setiap partikel benda ini dia tuh memiliki massa, sehingga kalau punya massa pasti punya yang namanya gaya berat. Kita gambarin, misalnya gaya beratnya tuh kayak gini. Ini tuh berarti nilai, ini tuh W, semuanya W. Nah, berat seluruh dari partikel ini kita sebut namanya tuh resultan. Jadi total dari gaya gravitasinya. Resultan ini bergerak di satu titik tunggal yang kita namakan dengan titik berat. Nah, jadi titik pusat yang di sini, ini tuh namanya titik beratnya. Berarti di sini tuh pusat gravitasinya bekerja. Kalau diartikan, jadi titik berat itu yaitu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik ini. Bukti adanya titik berat, tumpulah titik berat pada titik beratnya. Maka benda berada dalam keadaan seimbang statis sehingga tidak akan jatuh. Bayangnya kalian tuh punya penggaris nih, terus kalian tempelin ke tembok. Terus kalian tahan penggarisnya itu di bagian tengahnya pakai jari kalian. Nah, si penggarisnya itu nggak akan jatuh atau nggak akan muter karena kalian tumpu di titik beratnya. Titik berat benda bergantung pada bentuk benda. Jadi nanti yang persegi bakal beda sama yang segitiga. Nah, manfaat belajar titik berat, contohnya itu pada manusia. Titik berat tubuh manusia itu berbeda bergantung posisi tubuh. Nah, pengetahuan tentang pusat massa atau titik berat tubuh pada berbagai posisi ini sangat membantu untuk mempelajari mekanika tubuh. Contohnya pada atlet peloncat tinggi, dengan menggunakan teknik mengatur pusat massa tubuh atau titik berat, terus diatur posisi tubuhnya supaya atlet ini bisa melewati palang yang lebih tinggi. Untuk manusia, titik beratnya itu ada di dekat tulang ekor atau di atas pusar, sedikit di atas pusar. Jadi daerah situ kayak di gambar ini. Ini kalau kita berdiri, titik beratnya tuh di situ. Nah, kalau kita jinjit, titik beratnya tuh jadi naik. Asalnya di sini jadi naik ke sini ya. Kalau jongkok, titik beratnya jadi turun. Nah, kalau titik beratnya turun, itu tuh lebih stabil, jadi nggak mudah jatuh. Prinsip ini dipakai oleh pegulat. Dengan cara merendahkan titik beratnya, maka akan meningkatkan stabilitas. Jadi kalau titik beratnya menurun, maka stabilitasnya akan naik atau dia tuh nggak akan mudah jatuh. Terus titik berat juga dipakai oleh atlet senam lantai. Dia tuh mengatur titik beratnya di sini, titik beratnya, supaya titik beratnya ini segaris sama tumpuannya. Misalnya tumpuannya itu kan tangan ya, dia tuh menumpu pada lantai. Kalau berat sama tumpuannya segaris kayak gini, maka dia tuh cenderung akan stabil, nggak akan jatuh. Contoh lainnya pada olahraga yoga nih. Kan kalau tadi manusia tuh titik beratnya ada di sekitar pusar di sini. Nah, kalau di titik beratnya kita tumpu, di sini ditumpu dengan kaki, dan kakinya itu segaris sama titik berat, nanti orang ini nggak akan jatuh karena stabil. Terus titik berat juga dipakai untuk konstruksi bangunan supaya tidak mudah roboh, dan konstruksi jembatan juga. Tadi kan disebutkan kalau titik berat itu bergantung bentuk benda. Nah, di sini ada letak titik berat untuk benda-benda yang bentuknya teratur. Jadi yang teratur ini mah, kalau yang tidak teratur misalnya kayak batu yang gitu mah ada perhitungan khusus. Tapi kita lewat aja. Di kita belajarnya untuk bentuk benda yang teratur. Yang pertama di sini ada batang. Kalau titik berat untuk benda yang teratur rata-rata ada di tengah.
kayak batang ini. Kalau benda panjangnya L, titik beratnya itu ada di tengah-tengah, berarti setengah L. Terus kalau segi 4 juga sama, titik beratnya ada di tengah atau di perpotongan diagonal. Ini diagonal, ini diagonal. Nah, perpotongannya di sini, ini titik beratnya. Terus di lingkaran atau bola juga sama, di pusat bolanya atau pusat lingkaran. Nah, untuk segitiga dia tuh titik beratnya agak berbeda. Dia tuh ada di tengah, tapi tengahnya tuh cenderung di bawah, nggak di tengah banget. Atau dia tuh berada di sepertiga tinggi. Biasanya tuh kan ada di tengah-tengah atau setengah tinggi ya. Kalau segitiga agak beda, dia itu ada di sepertiga tinggi. Untuk cincin, titik beratnya tuh ada di luar bendanya, di pusat cincin. Ada silinder atau prisma pejal juga, titik beratnya di tengah. Kerucut atau limas, titik beratnya juga ini agak beda, ada di 1/4 tinggi. Jadi yang perlu diingat tuh yang segitiga yang agak bedanya aja. Sama kerucut, sisanya pasti ada di tengah. Letak titik berat gabungan benda yang bentuknya teratur. Jadi kalau ada beberapa benda yang bentuknya teratur disatuin, nanti tuh titik beratnya akan bergeser. Nah, bergesernya itu jadi di mana? Ini yang dicari. Untuk titik berat biasanya dinyatakannya itu dalam koordinat. Jadi X, Y. Makanya di sini persamaannya ada X dan Y. Yang pertama kita bahas dulu untuk benda yang bentuknya itu satu dimensi atau berupa garis. Ingat kalau garis pasti titik beratnya itu ada di tengah-tengah. Kayak di gambar ini contohnya itu di sini ada 4 buah garis yang disatukan. Garis 1, 2, 3, 4. Nanti totalnya jadi di mana nih? Kalau 4 garis disatuin, titik beratnya bergeser kemana? Untuk nyari X, persamaannya itu X sama dengan sigma LI kali XI dibagi sigma LI. Jadi ini tuh ada yang keliru ya. X-nya itu harusnya sigma L X, mau nulisnya LX aja nggak apa-apa, bagi sigma L. Jadi L ini tuh panjang garisnya atau panjang batangnya boleh. Di X-nya itu koordinat di sumbu X per sigma L. Jadi nanti jumlah dari panjang garis yang ada. Terus untuk koordinat Y, persamaannya mirip, tinggal ganti X-nya jadi Y, sigma LY dibagi sigma L. Y-nya itu berarti koordinat di sumbu Y. Jadi persamaan yang dipakai itu yang ini ya, yang di kotak merah. Nah ini tuh penjabarannya kan dari sigma LX. Sigma itu berarti jumlah L1 X1 ditambah L2 X2 dibagi L1 tambah L2 ditambah seterusnya. Kalau ada 4 berarti 4 kali ngejumlahinnya. Selanjutnya kalau ada yang satu dimensi berarti ada juga nih yang 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti bendanya itu berbentuk luasan atau bidang. Contohnya di sini bidangnya itu berbentuk segi 4 dan segi 3. Kalau digabung kayak gini, titik beratnya bergeser kemana? Tetap sama dinyatakannya dalam koordinat X, Y. Persamaannya juga mirip, cuman diganti aja L-nya itu jadi A. Karena ngomongin luas berarti A-nya itu luas. Di sini persamaannya ada yang kurang ya. Harusnya sigmanya ini dibagi. X sama dengan sigma AX dibagi sigma A. Jadi A itu luas, X-nya itu koordinat di sumbu X dibagi jumlah luas bidang yang ada. Untuk Y sama, cuman X-nya ganti aja sama Y, sigma AY dibagi sigma A. Y-nya itu berarti koordinat di sumbu Y. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di contoh soal biar lebih paham. Ini untuk persamaan yang 2 dimensi. Saya hapus. Lanjut ke yang 3 dimensi. Untuk 3 dimensi juga sama, tinggal ganti A-nya itu jadi V atau volume. Ini juga persamaan ada yang kurang ya. Harusnya dibagi sigma V. Di sini harusnya ada dibagi sigma V. Ini juga sama dibagi sigma V. Lanjut ke contoh soal. Di sini tuh ada sebuah bidang.
ditanyakan tentukan koordinat titik berat dari bangun di atas. Bisa kita lihat ini tuh bidangnya berbentuk luasan, berarti pakai yang 2 dimensi. Tentang luas, bidang ini tuh bisa kita bagi 2 ya, jadi bidang persegi panjang dan segitiga. Kita namain deh yang persegi panjang itu bidang 1, yang segitiga itu bidang 2. Untuk bidang 1, kira-kira titik beratnya di mana? Ada di tengah. Bidang 1 itu ini ya, fokus yang persegi panjang aja. Titik beratnya itu ada di tengah-tengah. Untuk bidang 2, titik beratnya di mana? Yang segitiga ini ada di tengah tapi agak bawah ya, atau di sepertiga tinggi. Posisinya tuh di sini. Terus ini tuh ditarik garis titik beratnya ke sumbu X dan Y. Udah kayak gini, kita tuh tinggal pakai persamaan di slide sebelumnya. Tapi untuk mempermudah, lebih baik pakai tabel kayak gini. Isi tabelnya itu ada A itu luas, berarti X itu koordinat titik berat di sumbu X, Y itu berarti koordinat titik berat di sumbu Y, AX itu berarti perkalian A sama X, AY itu berarti hasil kali A sama Y. Berhubung di sini ada 2 bidang, berarti barisnya juga cuma ada 2, baris bidang 1 sama bidang 2. Kalau nanti ada 4 berarti sampai 4 bikinnya. Terus ini tuh jumlah, baris jumlah atau sigma, sama aja ya. Nah sekarang kita isi dulu yang luas atau kolom 1 nih, yang ini. Luas bidang 1. Bidang 1 itu kan persegi panjang nih. Persegi panjang itu luasnya tinggal panjang kali lebar. Panjangnya 16, lebarnya 4. Berarti 16 kali 4 yaitu 64 ya. Terus bidang 2. Bidang 2 itu kan berbentuk segitiga nih. Nah luas segitiga itu berapa? Persamaannya itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu yang ini, berarti 16 kali tingginya. Tingginya itu yang ini ya. Nah panjangnya berapa nih? Dari sini ke sini tinggal 10 dikurangi 4 ya, itu 6. Tingginya 6, tinggal kita hitung 16 bagi 2 itu 8 kali 6 48. Ini luas bidang 2 48. Lanjut ke kolom berikutnya yang sumbu X, berarti kita fokus ke sumbu X. Caranya titik berat yang bidang 1 dulu, titik beratnya kita tarik ke sumbu X. Ini titik beratnya tarik ke sumbu X. Nah di sini tuh nunjukin angka berapa kira-kira? Karena di tengah pasti setengahnya dari 16 dong. Kalau gitu di sini pasti nunjukin angka 8. Nah tulis angka 8 di sini. Untuk bidang 2 yang segitiga, titik beratnya di sini kita tarik ke sumbu X ke sini. Sama-sama nunjukin angka 8, tulis lagi. Lanjut ke sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti titik beratnya kita tarik ke sumbu Y. Titik beratnya ini tarik ke sumbu Y. Untuk bidang 1 ya. Kira-kira nunjukin angka berapa nih? Kan pas di tengah, berarti setengahnya dari 4, pasti 2. Tulis 2 di sini untuk bidang 1. Lanjut untuk bidang 2. Bidang 2 itu segitiga. Titik beratnya di sini tarik ke sumbu Y. Harus ingat kalau segitiga itu koordinatnya ada di sepertiga tinggi. Tadi tingginya udah dapat, tingginya tuh 6. Berarti 6 dibagi 3 2. Berarti panjang dari sini ke sini tuh 2. Kalau tarik ke koordinat jadi berapa? Apakah 2? Enggak ya, 2 mah dari sini ke sini aja nih. Kita perumah dari koordinat sini sampai titik 0. Berarti tinggal 2 ditambah 4. Yang ini ya. Jadi koordinatnya ini nunjukin angka 6. Yang ditulisnya itu 6. Jadi acuannya itu koordinat bukan panjang. Hati-hati buat nentuin koordinat, soalnya di sini paling ngecoh. Udah gitu lanjut, tinggal dikaliin AX sama AY. Kalau ini mah gampang,
tinggal kaliin, berarti AX untuk bidang 1 A dikali X, bidang 1 64 kali 8 yaitu 512. Untuk bidang 2 48 kali 8 yaitu 384. Lanjut yang AY, A kali Y untuk bidang 1 berarti 64 kali 2 128. Untuk bidang 2 48 kali 6 hasilnya itu 288. Udah gini kita jumlahin, tapi yang dijumlahin tuh yang ini aja, yang A, AX, dan AY. Kita jumlah 64 tambah 48 112, 512 tambah 384 698 896. Yang AY 128 tambah 288 yaitu 416. Udah gitu kita pakai persamaan yang di slide sebelumnya. Untuk X misalnya itu kan sigma AX dibagi sigma A. Nah sigma itu baris yang terakhir ini, jumlah sigma AX berarti yang ini, yang 896 dibagi sigma A yaitu 112, nilainya itu 8. Lanjut koordinat Y, persamaannya mirip ya, sigma AY dibagi sigma A. Sigma AY itu jumlah, yang AY 416 dibagi sigma A nya 112, nilainya itu sekitar 3,7. Nah berarti titik berat gabungan dua bangun ini ada di 8,3,7. Ini tuh koordinatnya, atau kalau digambar kira-kira ada di ini tuh koordinat X 8 ya, 3,7 sekitar sinilah. Ini koordinat gabungan. Lanjut contoh soal berikutnya. Di sini tuh untuk benda yang satu dimensi atau berupa garis, ditanyain tentukan koordinat titik beratnya. Kalau kita lihat di sini tuh ada 4 garis. Misalnya ini garis 1, kita namain garis 1. Yang ini kita namain garis 2. Yang ini misalnya garis 3. Dan yang ini namanya garis 4. Mirip kayak tadi, biar memudahkan perhitungan lebih baik pakai tabel aja. Kayak gini. Cuman A-nya itu diganti jadi L. L itu berarti panjang ya. Ini XY, LX, LY. Berhubung di sini tuh ada 4 garis, berarti barisnya juga ada 4. Dan baris terakhir itu jumlah. Sekarang kita cari panjangnya dulu, L. L untuk setiap garis. Misalnya garis 1 dulu, dari sini ke sini panjangnya itu 4 ya. Tulis di sini 4. Garis 2 panjangnya berapa? 2 tambah 4, 6. Garis 3 panjangnya 2 tambah 2, 4. Garis 4 panjangnya 3 tambah 3 yaitu 6. Lanjut ke koordinat X. Kita lihat garis 1 dulu. Titik beratnya itu kan di sini. Karena kita cari koordinat X berarti tarik ke sumbu X. Nah, di sini mungkin angka berapa? 2 ya. Dari mana? Dari garis ini diketahui, dari sini ke sini itu 2. Berarti ini 2. Lalu garis 2. Garis 2 tuh panjangnya 6. Berarti titik beratnya ada di tengah-tengah, di sini 3. Pasti tarik ke bawah juga nunjukin angka 3 berarti ya. Lanjut garis 3. Di sini titik beratnya kita tarik ke sumbu X. Nah, di sini nunjukin angka berapa? Tinggal cari panjang dari ujung sini ke sini, yaitu 6, karena di sini ada garis ya, 6 panjangnya. Terus ditulis 6, lanjut ke garis 4. Garis 4 tuh titik koordinat. Nah, di sini titik beratnya. Garis 4 tuh titik beratnya di sini.
tarik ke sumbu X. Nah, di sini nunjukin angka 6 juga ya, sama kayak tadi 6. Kita lanjut ke sumbu Y, berarti tarik titik beratnya itu ke sumbu Y. Ini benda 1 garis 1, tarik ke sumbu Y. Nah, di sini nunjukin berapa panjangnya. Kan kita tahu ini tuh pasti setengahnya dari 4 ya. Berarti nilainya 2. Tinggal cari tinggi dari sini ke bawah. Itu nilainya 3, berarti 2 tambah 3 yaitu 5. Lalu garis 2 koordinatnya tuh di sini ya. Tarik ke sumbu Y, nunjukin angka berapa? Di sini tuh nunjukin pasti angka 3 sama yang itu. Lanjut garis 3, beratnya tuh di sini, tarik ke sumbu Y. Di sini nunjukin angka berapa? Kita tahu tingginya itu dari sini ke sini, yaitu 3 tambah 3 6. Berarti koordinatnya 6. Lanjut benda, lanjut garis 4, titik beratnya di sini, tarik ke sumbu Y. Nunjukin angka 3. Kalau udah gini tinggal dikaliin ya. Jadi hati-hati pas nentuin koordinat X sama Y. Sekarang kita kaliin LX dulu. L kali X, garis 1 4 kali 2 8, garis 2 6 kali 3 18, garis 3 4 kali 6 2 4, garis 4 6 kali 6 3 6. Lanjut garis LY, L kali Y, berarti yang ini ya, L kali Y, garis 1 4 kali 5 20, garis 2 6 kali 3 18, garis 3 4 kali 6 24, garis 4 6 kali 3 18. Tinggal kita jumlahin yang L, LX sama LY. 4 tambah 6 tambah 4 tambah 6 20. Terus yang LX kita jumlahin, ini 26 ya, 2 5 8 6. Lalu yang LY 16 20 80. Ingat-ingat ya, yang sigma L 20, sigma LX 86, sigma LY 80. Kita lanjut perhitungannya di sini. Untuk X itu kan sigma LX dibagi sigma L. Sigma LX itu tadi yang 86, sigma L-nya 20. 86 bagi 20 itu sekitar 4,3. Untuk yang Y, persamaannya itu sigma LY dibagi sigma L. Sigma LY-nya itu 80 dibagi 20. Berarti 4. Jadi koordinat gabungan 4 garis itu ada di 4,3,4. Atau kalau kita lihat di gambar itu ada di 4,3, itu 6, sekitar sinilah. 4,3,4, ini 6, sekitar sini. Nah, garis, nah di sini titik beratnya. Mungkin nggak nih titik beratnya di luar garis? Mungkin sekali. Cincin juga titik beratnya ada di luar bendanya. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.